Berdasarkan informasi dari sejumlah media keuangan, transfer dana yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia DSI sejak 8 Desember tahun 2025 bukanlah pembayaran imbal hasil, melainkan pengembalian sebagian dana pokok modal kepada para lender. Status terbaru pengembalian dana, manajemen DSI telah memulai cicilan pengembalian dana pokok sejak tanggal tersebut. Namun, ada beberapa poin penting yang perlu dipahami. 1. Nilai pengembalian sangat kecil. Transfer pertama ini hanya bernilai sekitar 0,1% hingga 0,2% dari total dana pokok setiap lender. Sebagai contoh, bagi lender dengan dana tertahan 100 juta rupiah, jumlah yang diterima hanya berkisar Rp10 kurang 20.000. Banyak lender belum menerima. Sebagian lender belum menerima transfer karena hasil perhitungan proporsionalnya di bawah rupiah 10.000. DSI berencana mengakumulasi jumlah ini hingga mencapai nilai yang ideal untuk ditransfer pada tahap berikutnya. Sri, tidak ada pembayaran imbal hasil. Semua pembayaran imbal hasil dari DSI telah berhenti total sejak awal Oktober tahun 2025, pengembalian yang dilakukan saat ini hanya fokus pada dana pokok. Fakta lainnya, konteks dan reaksi, agar Anda mendapatkan gambaran yang utuh. Berikut adalah informasi lain seputar kasus ini yang perlu diketahui. Sumber dana. Dana untuk pengembalian ini bersumber dari pelunasan borrower peminjam, penjualan agunan, serta aset lain milik DSI yang dijual tanpa mengganggu operasional. Reaksi lender, paguyuban lender DSI, menyatakan bahwa jumlah cicilan ini terlalu kecil, tidak mencerminkan upaya penagihan yang serius, dan tidak diiringi dengan transparansi data yang memadai. Timeline penyelesaian. DSI menargetkan penyelesaian seluruh kewajiban dana pokok dan imbal hasil dalam waktu 1 tahun sejak kesepakatan 18 November. Target ini telah dikomunikasikan ke OJK, tetapi oleh paguyuban lender dianggap tidak realistis karena kurangnya rencana konkret. Peran otoritas. Jasa keuangan OJK telah mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha PPQ kepada DSI sejak 15 Oktober 2025 dan menyatakan akan mengawasi secara ketat proses pembayaran tahap awal ini. Langkah yang bisa dipertimbangkan oleh lender jika Anda adalah salah satu lender yang terdampak. Berikut beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan berdasarkan informasi dari paguyuban lender. Memastikan keanggotaan paguyuban, bergabung dan mendaftarkan kerugian ke paguyuban lender DSI yang telah diakui sebagai satu perwakilan resmi lender dalam proses penyelesaian ini. Mendesak transparansi bersama paguyuban, terus mendesak DSI dan OJK untuk memberikan data dan laporan keuangan yang transparan, terukur, dan dapat diaudit mengenai progres pengembalian dana. Memantau komitmen hukum, ketahui bahwa kasus ini telah masuk ranah hukum. Tim kuasa hukum telah melaporkan jajaran direksi dan komisaris DSI ke kepolisian atas dugaan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian. Mengikuti perkembangan resmi, pantau update resmi dari otoritas jasa keuangan OJK dan paguyuban lender DSI misalnya melalui akun Instagram resmi @paguyubanlendersi sebagai sumber informasi utama, bukan hanya dari pihak DSI. Semoga informasi ini dapat memberikan kejelasan.